dianggap sebagai perubahan pertama, artinya kewajiban atau sampean kemarin sudah saya berikan materi, saya lakukan sudah dipelajari, sudah direkap semuanya, apa namanya, eh, tugas rekapannya ya sampai kerjakan. Ya, jadi tidak ada masalah. Jadi sampean bisa mandiri belajar sehingga kita tidak terkendala apapun, walaupun kondisi seperti apapun kita tetap berusaha semaksimal mungkin. Ya, jadi langsung saja kita mulai. Semoga kita diberikan mudah. Ya, untuk kinematika kita, ya, baik, sudah bisa melihat presentasi saya. Jadi materi kita, ya, jadi langsung saja untuk materi kita tentang sekarang kinematika teknik ya. Jadi ini materinya sebagian sudah saya upload di e-learning. Silakan dipelajari. Ini sebagian saya ambil dari Wikipedia. Ya, karena Wikipedia kan sederhana, tidak perlu pakai. Nantinya sebagai apa namanya refresh atau ya sekedar untuk kita bisa memahami dengan mudah prinsip-prinsip dalam kimia. Maka saya ambilkan dari Wikipedia saja. Karena saya kan juga saya rasa sudah familiar dengan Wikipedia. Nanti kalau tampilan itu kurang bagus, bisa sampai ambil langsung dari Wikipedia juga. Kemudian berikutnya ini materi-materi PowerPoint juga sudah saya eh, nanti akan saya share ya untuk kita pelajari. Baik, langsung saja. Jadi kita hari ini belajar tentang kinematik. Ya, apa itu kinematik? Eh, kinematik itu adalah mempelajari tentang gerak benda. Yang kita pelajari geraknya saja tanpa kita melihat siapa yang bergerak, apakah benda itu benda apa namanya eh, mobil atau kendaraan atau bahkan hewan, tidak masalah. Yang penting kita meninjau geraknya saja. Maka kita sebut dengan kinematik. Nah, kita hanya meninjau dari geraknya saja. Jadi langsung saja tentang karena gerak, mesti karena seseorang itu bergerak jika ada perpindahan. Ya, jika ada perpindahan. Jadi apa itu perpindahan? Tentu kita semua paham. Itu jika seorang berubah dari posisi awal ke posisi akhir atau posisi pertama ke posisi kedua. Maka secara matematis perpindahan itu dinyatakan dengan notasi contoh R atau X
atau Z boleh. Sama aja, itu anotasi aja. Misalkan di sini, ini notasinya adalah R. Jadi ini notasinya adalah R. Posisi awal dinyatakan dengan persamaan R, XI, YJ, ZK. Posisi akhir R, XI, YJ, ZK. Ini artinya posisi dalam koordinat kartesian 3 dimensi. Yang kita tahu kan umumnya kan yang 2 dimensi. Contohnya gambar ini. Ini kan 2 dimensi. X dan Y. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Misalkan saya posisinya di sini. Ini berarti koordinatnya berapa? Oh, sekian X, sekian Y. Misalkan seperti itu. Kemudian, itu kalau 3 dimensi berarti ada X, Y, dan Z. Z itu yang ke arah dalam ke papan sana. Ya. Atau ke layar ini ke dalam dan ke belakang. Jadi misalkan perpindahan itu gampangannya kalau 1 dimensi R saja. R dinyatakan perpindahan jika ada delta R. Delta itu apa? Delta itu adalah selisih atau perubahan yang terjadi. Jadi misalkan perpindahan itu nyatakan posisi akhir dikurangi posisi awal. R0 itu posisi awal, R itu posisi akhir. Jadi misalkan saya sekarang di kampus 1, saya pindah ke kampus 2, maka saya dinyatakan berpindah dari kampus 1 ke kampus 2. Berapa perpindahannya? Kalau misalkan jarak kampus 1 ke kampus 2 itu ada 3 kilo, maka saya berpindah delta R sepanjang 3 kilo. Ya. Jadi meninjaunya seperti ini. Misalnya saya ada di titik 0. Titik 0 itu ini. Ini adalah kampus 1, ini kampus 2. Bisa ya. Ini kampus 1, yang bawah ini R0-nya. Ini kampus 2, R akhirnya. Misalkan ini adalah delta R-nya. Saya meninjaunya misalkan dari tulangan. Tulangan ke kampus itu sebesar 10 kilo misalkan. Tulangan ke kampus ini 10 kilo. Kalau tulangan ke kampus 2, maaf, kampus 2 ke tulangan itu 10 kilo. Kalau tulangan ke kampus 1 itu ada 13 kilo. Sedangkan saya tadi bergerak dari kampus 2 ke kampus 1. Maka perpindahan saya adalah posisi akhir dikurangi posisi awal. Jadi saya awalnya di kampus 2, pindah ke kampus 1. Maka kampus 1 itu jalan kan 13 kilo dari pulangan. Sedangkan kampus 2 letaknya 10 kilo. Maka saya delta R-nya adalah 13 dikurangi 10. Jadi berapa? 3 kilo perpindahan saya ini. Ini secara matematis seperti itu. Oke, gitu aja. Coba buka kameranya. Ada yang bisa ditanyakan semuanya? Coba dibuka kameranya. Ya. Coba dibuka. Ada yang bertanya di sini? Alif Rahman, Terik, Septian, Muhammad Krishna Maulana, Muhammad Sandi, kemudian Ubedillah. 13 orang. Berarti hanya 11 orang yang masuk. Iya. Ada yang ditanyakan di sini? Tidak, Pak. Tidak ada. Paham? Paham. Paham ya. Sederhana aja seperti itu pengertiannya. Baik. Berikutnya saya lanjutkan. Jadi delta R itu adalah kedudukan akhir dikurangi kedudukan awal. Ya. Maka delta R jika dalam koordinat dinyatakan dengan delta X
ditambah delta Y, kalau 3 dimensi tambah lagi delta Z. Apa itu delta? Delta itu adalah selisih tadi. Kalau saya menggambarkan delta R min R0 ini jika satu dimensi, satu arah saja. Tapi kalau kalian meninjau dalam arah sumbu X dan sumbu Y, maka ada perpindahan X dan perpindahan Y, maka delta X tambah delta Y. Delta X itu apa ya? X1 dikurangi X0. Delta Y juga delta Y1 dikurangi delta Y1 dikurangi Y0. Hafal. Kalau delta Z juga sama. Z1 dikurangi Z atau Z kurangi Z0 atau X sama saja. Nah, itu adalah apa namanya pengertiannya seperti itu. Bisa ya? Sehingga ini delta R adalah delta X plus delta Y plus delta Z. Saya lanjutkan berikutnya. Jadi perpindahan itu adalah delta R atau selisih posisi. Sekarang kecepatan. Ya, saya kan tadi pindah dari X ke X0. Maaf, dari X0 ke X. Atau posisi awal ke posisi akhir. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, adalah kalau saya pindah, pasti ada butuh waktu. Iya kan? Saya dari kampus 2, kampus 1 butuh waktu 10 menit misalkan. Oh, berarti kecepatan saya adalah 10 menit saya mampu menempuh 3 kilo. Berarti kecepatan saya adalah 10 menit 3 kilo per 10 menit. Jadi saya 10 menit mampu menempuh sebanyak 3 kilo. Berarti kan jalan 3 kilo. Misalkan saya ternyata ke kampus 2, sampai kampus 1 lamanya adalah 10 menit. Berarti kecepatan saya adalah 3 kilo per 10 menit. Artinya tiap 10 menit saya mampu menempuh 3 kilo. Itu kecepatan. Jadi vektor kecepatannya dinyatakan dalam delta R per delta T. Apa delta R tadi? Delta R kan jaraknya. Delta T adalah selisih waktunya. Saya tadi ke kampus 2, dari kampus 2 ke kampus 1 itu kan jaraknya 3 kilo. Maka 3 kilo itu delta R-nya jaraknya. Waktunya akan berapa? Waktunya adalah 10 menit. Berarti 3 kilo per 10 menit. Maka secara matematis saya tuliskan delta R per delta T. Ya, delta R per delta T. Apa delta R itu? Delta R adalah selisih jarak. Jadi laju rata-rata atau kecepatan rata-ratanya adalah panjang lintasan dibagi selisih waktunya delta L per delta T sama dengan ini. Delta L kan sama, artinya lintasan itu kan jaraknya itu sendiri. Kemudian jika itu geraknya di dalam, saya nyatakan dalam sumbu X, Y, dan Z, atau 3 dimensi, maka saya bisa menyatakan dalam X, Y, Z sama delta X, delta Y, dan delta Z tadi. Delta waktunya kan sama, waktunya kan pokoknya mau ke X, Y, Z ya waktunya kan cuma ini terus menit itu aja, berarti pakai semuanya delta T itu. Kemudian perpindahan ke sumbu X berarti delta X per delta T. Kalau delta sumbu Y berarti delta Y per delta T. Kalau delta Z juga sama delta Z per delta T. X dinyatakan dengan I, Y dinyatakan dengan J, kalau K, Z dinyatakan dengan K. Nah, seperti itu. Jadi secara matematisnya persamaan kecepatannya adalah R min R0 per T min T0 ada delta L per delta T. Sehingga kalau saya nyatakan dalam X, Y, Z juga seperti ini. X, Y, Z per delta T semua. Ya. Karena ini delta X per delta T, vektor kecepatan sesaat. Misalkan kecepatan saya itu kecepatan saya ke paling kecil. Ketika saya berpindah ke Sidoarjo, maaf, kampus 2 ke kampus 1 ya, saya ambil kecepatan saat yang 1 detik saja. 1 detiknya berarti saya mampu menempuh berapa? Ya, paling cuma berapa meter aja. Saya kecilkan lagi, sepersekian detik, 1/5 detik, mau berarti lebih kecil lagi.
kemudian 10 detik, wah, berarti lebih kecil lagi. Nah, jadi ini caranya. Jadi kalau saya pakai limit, masih ingat ya, SM ada limit delta T mendekati 0, limit atau batas delta T waktunya mendekati 0, paling singkat sekali. Maka delta R juga paling singkat, delta T paling singkat mendekati 0. Maka ini adalah kalau sampai ingat, ini adalah rumusan dari turunan. Limit delta T mendekati 0, delta R per delta T adalah turunan atau diferensial. Maka kita dapatkan untuk V-nya adalah delta R per delta T sama dengan dx per dt. X-nya tadi ini. D-nya kan dinyatakan delta, jangan D, diferensial dx per dt. Y-nya dy per dt, Z-nya dz per dt. Maka dr per dt ini, dr per t ini adalah kecepatan VI plus VY plus VZ. Atau VX plus VY plus VZ. Sampai sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jika sebuah titik berpindah, maka dia akan memiliki kecepatan. Berarti kecepatannya berapa? Ternyata kecepatan itu kalau diturunkan saja, dia adalah sebuah diferensial turunan ini limit delta T mendekati 0, delta R mendekati. Ini kan R-nya bisa kita tambah terus nilainya sampai jarak yang terakhir. Maka kalau kita sederhanakan ini adalah sebuah konsep turunan. Artinya apa? Jadi kecepatan adalah turunan dari apa? Vektor atau dari perpindahan. Selesai. Sekarang silakan kameranya dibuka lagi. Ada yang ditanyakan sampai sini? Paham apa enggak? Tidak paham, silakan bertanya. Mumpung masih sederhana pembahasannya. Silakan. Ditanyakan? Krishna, Ainurosi, Cinggo ini siapa Cinggo ini? Firly, Pak. Firly. Nanti tak boleh ikut absen ini gak ono sing Cinggo yo. Iya, anu, Pak, apa ikut email? Oh, email. Bisa itu sampai ganti namanya itu bisa itu. Oh iya, Pak. Satu profil sampai ganti bisa itu. Nanti khawatirnya tak boleh ikut ya. Ya, kita baca. Jadi untuk apa namanya kecepatan adalah apa turunan dari posisi. Ya, oke. Saya lanjutkan. Kemudian, sekarang percepatan. Apa itu percepatan? Kali ini kecepatan, ya. Tadi kecepatan. Sekarang percepatan. Masih ingat dengan pelajaran fisika di SMA atau di SMK kemarin? Jadi, percepatan adalah vektor atau kecepatan, penambahan kecepatan tiap waktu. Misalkan begini. Kita atau saya mau ke kampus satu dari kampus dua pakai sepeda motor. Mulai dari berhenti, kemudian saya mulai menambah kecepatan terus sampai didapatkan 60 km per jam. Maka awalnya saya itu kan mulai dari 0 kecepatannya. Speedo saya kan naik. Ya, 0, 1, 2, jadi 4, jadi 10, jadi 20, jadi 30, 40, sampai dengan 60. Kan paling cepat. Maka dalam waktu 1 detik saya nambah 1. 2 detik saya nambah 1 lagi. 1 detik saya nambah 1. Artinya setiap 1 detik saya nambah 1 km per jam kecepatannya. Maka itu yang disebut dengan percepatan. Penambahan kecepatan tiap waktu. Maka dinyatakan dengan A percepatan adalah V min V0. Kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. T min T0. Selisih waktunya. Jadi misalkan begini.
berapa percepatan saya jika saya mulai dari berhenti, kemudian setelah 1 detik saya kecepatannya menjadi 1 km/jam. Berarti kecepatan saya adalah 1 dikurangi awalnya 0, berarti 1. Kemudian pada detik kedua, dari 1 km/jam menjadi 2 km/jam. Berarti detiknya berapa? 2. 1 kedua selisihnya berapa? 1. Berarti percepatan saya adalah 1 lagi. Kemudian dari 2 ke 3 juga selisihnya 1. Bisa juga begini, saya dari 0 langsung saya gas karena saya pengen banter, langsung 2 biar cepat kasih gede 0 jadi 2. Dalam 1 detik saya sudah nambah 2 kecepatan atau kecepatan 2 strip 2 km/jam. Berarti dalam 1 detik saya nambahkan 2 km/jam. Berarti penambahan kecepatan saya adalah 2 km/jam. Itulah percepatan saya. Kemudian detik kedua dari 2 menjadi 4. Berarti selisihnya adalah 4 dikurangi 2. Berapa? 2. 2 km/jam itulah percepatan. Maka vektor percepatannya dinyatakan dengan V min V0 T min T0 atau delta V per delta T. Maka ini jika saya bawa ke limit delta V per delta T mendekati 0. Maka A adalah dV per dt. Apa itu dV per dt? dV per dt adalah diferensial atau turunan dari fungsi V atau kecepatan terhadap T. Maka dinyatakan adalah dV per dt X plus dV per dy dt. Artinya inilah percepatan kalau dalam satu dimensi ya tinggal dV per dt. Tapi kalau ada sumbu X ya dV dt. Kalau sumbu X berarti dvx per dt. Kalau sumbu Y berarti dvy per dt dan seterusnya. Kalau Z ya dvz per dt. Sehingga percepatan adalah fungsi turunan dari kecepatan. Oke, sampai sini dulu. Semoga tidak bingung. Ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Pak, mohon izin keluar sebentar, Pak. Ini masuk lagi. Barusan ganti akun, Pak. Ganti nama itu, Pak. Ya, nggak usah dulu, enggak apa nanti gantinya sekalian kalau pertemuan lagi enggak apa-apa. Saya lanjutkan ya. Jadi ini yang gabung juga tidak banyak, 13 anak. Padahal ada berapa nih peserta nih? Kinematika. Kinematika itu ada berapa peserta? Ada 25. Mana yang lain ini? Ya, yang lain tidak ada. Yang hadir ini ada 13. Di Zoom ini ada berapa? Ada 13 kurangi 2. Saya dengan 2. Berarti hanya 11 anak yang aktif. Tadi keluar 1 siapa tadi? Firlian, Pak. Oh iya. Berarti 12 yang hadir ya. Yang lain kemana nih? Dah, saya lanjutkan ya. Ada yang tanyakan tadi? Jadi tingkat-tingkat ya. Jadi saya lanjutkan aja, waktunya terbatas. Apa namanya? Jadi percepatan adalah turunan dari fungsi kecepatan. Dan kecepatan adalah turunan dari fungsi posisi. Oke, kita aja. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tanya-tanya dan enggak? Enggak ada. Lanjut, Pak. Lanjut ya.
Baik, saya lanjutkan kalau tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, sekarang, oh ini keliru ini. Bukan ini. Ya. Baik, contoh. Contoh ya. Persamaan gerak partikel didefinisikan dengan persamaan X sama dengan T kuadrat min 3T min 5. Berarti ini adalah persamaan apa? Posisi. Ya? Posisinya persamaan mana? Dengan persamaan gerak partikel dengan persamaan X-nya T2 min 3T min 5. Apa sih arti persamaan ini? Nah, jadi misalkan ini persamaan gerak partikel ini sama dengan T kuadrat min 3T min 5. Sekarang apa persamaan posisinya? Ya. Jadi apa arti dari X min 3T, maaf, X sama dengan T kuadrat min 3T min 5. Apa artinya? Sebelum kita menjawab. Apa arti X ini? Jika X ini, saya salin di sini. Jika X untuk ini adalah misalkan T sama dengan 1. Berarti berapa X-nya? X-nya berapa? X-nya berapa? T sama 1. X-nya berapa? X-nya 1. Berarti X-nya berapa? Ya, tinggal ganti 1 ini. Ya. Ya, diganti 1 kan? Berapa ini? Berarti posisinya berapa? Untuk T itu kan waktu. X itu kan posisinya. Iya, paham enggak? X itu adalah posisi. T itu dinyatakan. Sehingga T itu dalam detik. T misalkan 1 detik. Ya. Kalau T 0, 0. Berarti 0 detik pada waktu awal saja. Jadi misalkan begini. Untuk T sama dengan 1 detik, berarti X-nya berapa? Ketika ganti 1 kan ya? Iya, Pak. Kita kalikan 1 ya. Berapa itu? Berapa ini? Ya, sini berapa ini? 2. 2. 1 dikurangi 3 dikurangi 5. 2. Iya kan? Yang lain. Buka sama kameranya. Dan masa enggak bisa jawab ini? Berapa ini? Min 7.
1 dikurangi 3 dikurangi 5. Berapa? Min 7. Min 7. Kok iso? Kok bisa? Ya kari. 1 dikurangi min 3 min 2. Ya. Min 5 sama dengan min 7. Paham yang lain? Paham, Pak. Ya. Kalau T sama dengan 0 berapa? Kalau T-nya 0. Kalau T sama dengan 0. Berarti berapa? Berapa X-nya? Kalau T-nya 0, berapa X-nya? Nol berapa T? Kalau T-nya 0, berapa X-nya? 0 sekon. Berarti Min belum pada berapa? 0. Kalau T-nya 0, berapa X-nya? Ya, dimasukkan ke sini loh. 0. Ini kan 0 kuadrat dikurangi 0. Berapa? 0 dikurangi 5 berarti minus 5. Ya, jadi posisinya X itu ketika T sama dengan 0 adalah min 5. Berarti belum apa-apa dia sudah berada di detik, dia menjadi berubah karena punya T kuadrat min 7. Lah sekarang kalau T-nya sama dengan 2 berapa? Kalau T-nya 2. 2 sekon per detik. Kalau 2? Ya tinggal ganti 2 tuh ya? T-nya ganti 2 kan ya? Iya. Berapa? Jadi ganti 2 semua ini. Ganti 2. Kemudian T-nya ganti 2. Berapa hasilnya? 6. Berapa? Berapa? min 7. Hah? Min 7. Min 7. Dapat dari mana? 2 kuadrat berapa? 4. 3 kali 2? 6. 6. Dikurangi 6? 5, Pak. Kurangi 5. 4 dikurangi 6 berapa? Min 2. Min 2. Hah? Min Min 2. 4 dikurangi 6? Min 2. Min 2. 5? Min 7. Min 7. Kalau T sama dengan 3, ya, terus nanti berapa? 3 berapa? Tiga berarti 3 kuadrat. Kuadrat berapa? Benar, Pak. Jangan nih. Jadi 3 detik berapa? X-nya berapa? Ayo. Ayo. 3. Hah? 3 kuadrat 3 kuadrat berapa? 9. 9. Berapa? Kan 3 kali 3 berapa? 9. Berarti dikurangi 5 berapa? 15. Oh? T kuadrat berarti kan 3 kuadrat 9. Kurangi 3 kali 3 berapa? 9. 9. Oh, ini 5. 0. Jadi, Nah. kalau T-nya 4. Dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan fungsi posisi. Jadi fungsinya persamaan itu gerak namanya. Persamaan gerak partikel itu kayak gitu. Jadi yang persamaan itu pertama bahasa itu min 5. Katakan di koordinat kartesian itu
dia di posisi min 5. Awalnya seperti di situ. Posisi awal saya di kosong. Karena titik awalnya ada di Sidoarjo. Ada min maka detik kedua saya persamaan geraknya mengikuti persamaan itu, maka detik pertama saya berjalan min 7 km berarti menjauh dari sana. Detik kedua min 7 lagi dia geraknya ya enggak tahu, pokoknya dia bergerak. Kemudian detik ketiga menjadi min 5. Detik keempat itu tambahkan lagi, kalau 4 berapa? 4 kuadrat dikurangi 12 dikurangi 5 berapa? 16 dikurangi 12 dikurangi 5 berapa? Ya. min 1. Min 4 dikurangi min 5. 9. Ya. Dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan fungsi posisi. Maka persamaan posisinya apa? Ya persamaan posisinya itu sendiri. Ya, persamaan posisinya ya yaitu sendiri. Inilah posisi persamaan posisinya. Kenapa? Karena saya bisa mengetahui posisinya dalam waktu yang ditentukan. Saya pengen posisinya pada waktu 10 detik, ya tinggal masuk 10 detik di sini. Iya kan? Ya, Pak. 1 jam itu berapa? Nanti Dengar, Pak. ya. Baik. Berikutnya, posisi satu sudah terjawab. Ya. Ada yang nomor B nih. Bisa ya. Gampang ya. Halo? Lip, mau pada nono lip. Suaranya putus-putus, Pak. Putus-putus. Masih putus. Saya lanjutkan. Masih bisa dipantau? Bisa, Pak. Bisa. Lanjutkan. Jadi untuk pertanyaan yang B, berapa posisi pada T1? Ya ini tadi T1. Kalau T5, ya ini T5. Tinggal sampai teruskan yang T5. Kalau T10 detik, ya ini. Kalau T1 menit, 1 menit berapa detik? Oh, kalau 2 jam, ya sampai tambahkan 2 jam di sini. Pokoknya dalam T ya berarti sampai T-nya, detiknya, waktunya sampai konversi ke dalam detik. Selesai, gampang kan? Oke. Bisa? Bisa. Oke, sekarang persamaan kecepatan. Persamaan kecepatan tadi apa? Sudah kan? Jadi kecepatan adalah apa tadi? Turunan dari fungsi apa? Posisi. Makanya putus-putus, Pak. Ya. Putus-putus? Masih putus-putus? Iya, Pak. Ya wes. Saya Lanjutkan. Anggap aja nggak putus-putus. Semoga tidak putus. Suaranya putus-putus, Pak. Lancar di sini ya. Semuanya atau hanya beberapa orang yang putus-putus ini? kadang putus-putus, kadang enggak, Pak. Oh, ya kan berarti itu jadi cepat sampai itu yang. Saya, Pak. Sebenarnya Ya, saya lanjut. putus-putus, Pak. Persamaan kecepatan. Dapat dari mana? Apa? Tuh, persamaan posisinya kan ini. Persamaan kecepatan adalah turunan dari fungsi Posisi. Jadi apa fungsi kecepatan ini kan? Ini kecepatan itu ini. V-nya adalah limit dr per dt. Dan dari R. Fungsi posisi tadi atau fungsi X tadi boleh kan? Boleh. R boleh X boleh. Tinggal kita turunkan saja. Jadi ini adalah tadi fungsinya kan ini. Nah, inilah fungsinya. Saya taruh sini. Nah, kemudian turunannya menjadi ini kan dx per dt. Ya. dx per dt kan? dx per dt. Maka ini kita turunkan. dt bersama ini tadi kan ya. Ini kan dx, dt, dy, dz. Atau langsung saja menggunakan
Ini dx per dt, dy per dt, dz per dt. Nah, langsung aja kita turunkan. Mana tuh hilang? Nah. Ya, ini ya. Berarti T ini saya turunkan menjadi berapa? Turunannya berapa? T kuadrat saya turunkan menjadi terhadap dt. Dx per dt. T kuadrat Dua. menjadi 2. 2 apa? Dua. 2T. Nah, terus dikurangi 3T turunannya 3. 3. Min 5 turunnya 5 turunannya 0. 0. Atau enggak usah ditulis ya. Nah, Sehingga inilah fungsi apa? Fungsi maksud fungsi Kecepatan. inilah fungsi kecepatan. Jadi inilah fungsi kecepatan atau persamaan kecepatannya ini. Jadi persamaan kecepatannya adalah ini dx per dt sama dengan 2t min 3. Sampai sini ada yang tanyakan? Gampang toh? Gampang ya? Ya, Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi saya rasa Sopo Gus? ya, aku sih. Oke, saya lanjutkan sudah selesai. Jadilah fungsi kecepatannya. Sekarang ditanya, kecepatan pada saat T sama dengan 4 sekon. Ya apa itu? Ya ini aja yang persamaan kan ini, ya. Berarti langsung saja. Pada saat T sama dengan 4 sekon. Berarti T sama dengan 4 sekon. Berarti ini ya. Berarti ini kan V atau V dx per dt kan V. V sama dengan 2T min 3 pada saat 4 sekon. T pada saat berapa? 2 kali 4. Kali 4. Ya, V pada saat 2 sekon. Ya, jadi V pada saat berapa nih? 4 sekon ya? 4. 4. Berarti berapa ini? Ya, ini ganti aja 4. Ya. Berarti ini menjadi 4. Ya. Berapa hasilnya berarti? 5. 5. Nah, 8 dikurangi 3. 5. Kecepatan, berarti kalau kecepatan satunya apa? Kalau misalkan ini satuannya tadi, saya belum bisa tentukan ya, 5 aja. Tapi karena ini ada persamaan. Kalau misalkan persamaan ini dinyatakan X dinyatakan dalam meter, T dalam detik, maka ya kita langsung aja meter per sekon. Tergantung dari kesatuannya di sini. Karena nggak ada ya kita berikan ini pada sekon ya berarti anggap saja ini tadi belum saya tambahkan ya. Jadi jika X saya tambahkan ya. Jika X dinyatakan jika X dalam satuan apa? Meter ya. Dan T salah satuan detik. Sudah ini ya. Dan T dalam detik ya. Oke. Ada tanyakan sebelum saya lanjutkan? Ada? Berarti 5 meter per sekon. Sekon. Ya, sekon atau detik sama aja ya. Karena itu ngomongnya sekon ini sekon aja ya.
second. Ya, OS. Oke. Baik, jadi inilah hasilnya. Oke. Jelas ya? Terlalu mudah kan? Kemudian sekarang tentukan persamaan percepatan. Apa persamaan percepatan tadi? A sama dengan apa? dV per dt kan ya? dV per dt. Artinya apa? Turunan dari Kecepatan. kecepatannya apa? Ini kan? 5 Ini kan ya? Ini kan persamaan kecepatan. V adalah 2T min 3. Maka dV per dt-nya adalah turunan dari ini. 2T per 3. Berapa dV per dt dari dt min 3? 5. Ya, berarti berapa? dV per dt-nya. Persamaan 5. percepatan. Ini kan persamaan percepatan ini ya. 2T min 3. Berarti persamaan percepatannya turunan dari ini kan. Berapa? 5. Atau ya, ini sama dengan V. V sama dengan apa? 2T min 3. Itu kan persamaan kecepatannya. Sehingga kalau dV per dt berarti turunan dari ini kan? Berapa turunannya? 2T turunannya berapa? 2. Nah, lihat min 3 ya sudah. Inilah persamaannya. Jadi inilah persamaan percepatannya ini. Ya. Inilah persamaan percepatan. Kemudian, tentukan percepatan pada T sama dengan 5. Nah, persamaan kan ini. Di mana ini? Berarti A ya. A-nya T-nya berapa? T-nya berapa? 5 ya. 5. Jadi berapa? Ya? Pasal 5. Berarti berapa? 2 2. kurung Terus? 5 min 3. Mana 5 min 3? 2 kali 5. Kenapa 2 kali 5? Persamaannya kan ini. Bersama. Iya. Persamaannya kan ini. A sama dengan 2. Persamaannya adalah apa? A sama dengan 2. Itu aja. Mau berapapun nilai T-nya, ya tetap 2 percepatannya nggak berubah. 2 meter per sekon kuadrat. Berarti persamaannya ada 2, maka ketika A5 ya 2 meter per sekon kuadrat. Loh, kalau A-nya 10, ya tetap itu persamaannya, cuma 2 gitu aja. Nggak terpengaruh dengan berapapun nilai waktunya. Iya kan? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Tentukan jarak yang ditempuh pada saat T sama dengan 10. Bisa jawab yang terakhir ini? Terakhir? Bisa jawab? Berapa T sama 10? Bang cari? Silakan. Belum ketemu? Suaranya enggak kedengeran, Pak. Nggak kedengeran? Kok bisa? Halo? Halo? Yang lain juga nggak kedengeran? Tes? Putus-putus, Pak.
Putus-putus. Walah. Coba sampai cari jaringan yang lebih bagus. Saya di sini kok lancar, tidak ada masalah. Kalau putus-putus saya akan kelihatan gambar sampai berhenti. Kalau saya sinyal putus ya. Coba sampai cek, mungkin coba sampai pindah tempat mungkin yang soalnya putus-putus. Atau memang di sini kondisinya yang, tapi saya lihat sampai tidak ada masalah nih, bergerak-gerak semua. Biasanya kalau foto saya itu langsung hang di sini, ini ada notifikasi hang atau gimana, kemudian sampai gambarnya berhenti semua. Tapi ini masih normal. Apakah semua tidak bisa dengar suara saya tadi? Bisa. Bisa, Pak. Oh, tidak tahu, kalau memang seperti itu ya mungkin saya belum tahu masalahnya. Nek kok tetap putus-putus ya. Tapi gini aja. Nanti ini insya Allah sudah saya rekam, bisa sampai pelajari nanti di apa namanya di e-learning. Saya akan upload di e-learning. Jadi Ya, upload di hari ini juga, Pak. ya gimana? Gimana? Di-upload di e-learning. Akan dipelajari. Materinya juga ada di e-learning, nanti saya akan upload di situ. Silakan nanti menjadi apa ya? Oh, sampai ulang-ulang lagi. Kalau masih ada yang ditanyakan nanti bisa sampai buka di forum diskusi. Nanti bisa diskusikan apa yang belum sampai pahami sehingga kita bisa apa namanya komunikasi sampai apa masalahnya. Gitu. Ya. Oke, Pak. Ya, Pak. Ya. Ya. Sampai sini tadi materi kita hari ini. Saya harapkan tidak ada masalah ya. Mungkin latihannya bisa sampai kerjakan nanti. Ini latihannya ya. Sambil berlatih nanti saya akan kerjakan. Siap? Pak. Siapa? Ada yang tanyakan pada ini? Ada tanyakan? Tidak ada? Tadi yang terakhir, Pak. Ya. Gimana? Yang terakhir. Terakhir. Oke. Yang mana? Itu yang terakhir, Pak. Ini terakhir ya. Tentukan jarak yang ditempuh pada saat T-10. Itu kerjakan. Tunggu makanya mana? Sudah selesai? Tentukan jarak yang ditempuh pada saat T sampai dengan 10 sekon. Berapa jaraknya? Ya kan sudah, ini kan yang pertama tadi toh. Ini kan T10 sama saja T10. Nol ini T1 ini T2 ini T3 ini. Kalau T10 nanti kita gabung jadi T10 jam juga bisa. 10 hari. Bisa enggak 10 hari? 10 hari bisa enggak? Ya bisa, 10 hari itu ada berapa Bisa, jam? Pak. Ada berapa Dihitung jamnya. sampai kan 10 hari itu berapa jam? Berapa detik? Nah, itu kan menunjukkan misalkan gini, sampai membuat roket. Misalkan sampai ilmuwan NASA buat roket. Sampai sudah menentukan kok roket ini posisinya nanti ditentukan dengan persamaan ini, persamaan seperti ini, persamaan perbilangan gini. Maka nanti saya proyeksikan dalam waktu 10 hari dia sudah sampai ke kilometer sekian. Pada posisi ini, makanya itu orang apa militer Amerika, militer Rusia itu pinter bikin karena mereka sudah menentukan dengan jelas. Kok iso sih mau ngirim rudal ke Jawa Timur ke Sidoarjo misalkan dari Rusia, kok iso? Ya pas orang karena supiri. Dia pakai begini dia. Pakai koordinatnya tentukan persamaan waktunya harus pas. Maka kita kalau pinter juga bisa antisipasi, gampang juga. Oh nanti pada posisi
eh, katakanlah butuh waktu 10 hari kan, gampang kan ini. 10 hari untuk sampai Darjo. Gampang. Nanti pada waktu berapa dia sampai di atasnya laut kemana atau di atas Rusia. Sebelum sampai masuk ke wilayah Indonesia, tak tembak dulu. Maka dari saya menurunkan roket yang sama dengan persamaan nanti saya tentukan kecepatan sekian, nanti posisi sekian akan kena roket itu. Nah, itu kan luar biasa toh. Ya, kan gitu. Paham enggak maksud saya? Halo? Halo? Putus lagi? Enggak. 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 Jadi ini yang pertanyaan terakhir bisa jawab ini? Bisa? Ya ini kan yang pertama tadi. Ini kan untuk T sama dengan 10 ya masuk aja 10. Kalau T 100 hari, yo 100 hari. Ya sampai jadikan 100 Bisa, hari. Pak. Hah? Bisa. Bisa ya. 10. Oke. Oh, bisa. Berarti ya. Nggak ada masalah ya. Tentukan percepatan pada saat T 5 sekon. Ini ya. Posisi pada saat T 2 sekon, 10 sekon, nah, tambah aja. Menjadi berapa? 5 hari. Ya. Gampang ya 5 hari ya. Wes bisa? Saya masih bingung cara yang di atas loh Pak, yang T sama dengan itu loh Pak. Mana? Cara pertama. Mana? Ya, yang ini ya, yang T sama dengan 0S sama dengan Ini. ya ini. Iya Pak. Ini ya. Kelihatan sudah gambarnya? Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Oke. Persamaannya kan ini. Jelas? Jelas. Jelas itu persamaannya ya. Ingat-ingat persamaannya itu. Oke, saya kasih warna merah. Itu persamaannya. Kemudian tentukan T-nya. Tentukan posisinya pada saat T. T-nya berapa? Yuk, berapa T? Oh, kalau 0 detik, ya tinggal masukkan aja 0 di sini. Ini 0. Ini 0 T-nya. Kalau pada saat 2 detik, ya masukkan ini jadi 2. 2. Gitu aja terus dihitung. Gitu udah tuh. Terus, Ya, pada ya, saat Pak. ya masukkan aja ini 3 detik. Pada saat 2 detik, masuk aja 2 detik di sini. Ini kan menggantikan T. Ya, gitu aja toh. Iya, Pak. Terus, Iya Pak, iya Pak. ya, sudah. Sudah. Oh, sudah. Ya sudah, kalau sudah itu aja. Saya rasa cukup kuliah kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman tetap belajar dengan giat. Ya, oke. Kemarin seminar waktu teman-teman HMC ngadakan seminar, ada yang ikut ini? Tidak Pak. Saya ikut, Pak. Septian ikut Pak. Kenapa enggak ikut? Kehabisan kuota Pak. Oh, langsung kota. Bisa nggak beli Gratis soalnya, Pak. data? Nggak beli pakai data? Gratis soalnya, Pak. Kuota anunya Pak, anggotanya loh Pak seminarnya. Oh, baik. Kuota seminar. Kuota peserta, Pak. Yang kuat internet, saya sampai senengan warkop itu repot itu ya. Boleh lah di warkop, tapi jangan kesuwen ya, jangan kelelawuran ya. Ya, Ada lagi seminar, Pak. kalau itu ya sampai harus cepet-cepet daftarnya. Sampai daftarnya nyantai-nyantai. Ya, habisan itu yang habiskan dari jurusan lain, bahkan universitas lain itu ada. Eman tuh ya. Ya nanti katanya anak HMC mau adakan lagi, tolong semuanya ikut. Ya, Iya, Pak. Ada. Iya Pak. kan ikut bayar itu kan menunjukkan sampean sungguh-sungguh. Makanya sampean itu gak dapat kuota karena gratis, salah gratis saya. Lakam. Nah, gitu toh. Nah, makan sampean ogah-ogahan. Tapi kalau bayar malah biasanya us kadung bayar gak melok ya. Besok mungkin bayar mungkin, tapi paling ya nggak nggak semahal kopi tubruk paling ya, nggak apa-apa lah. Kalau bayar itu 1 jam belum habis Pak. Kalau gratis 1 jam habis. Oh gitu dah. Iya Pak. Iya wes sampai natur wes ya. Itu
istilahnya memang gaweannya anak yang kuliah itu begitu ya. Jadi ya sambil usahakan aktif lah. Gitu ya. Nek perlu Iya, Pak. itu sampean masuklah nanti Ya, HMC. Semester apa kok gak aktif belas itu setelah apa kuliah ya. Mau kuliah atau kuliah daring bisa sampean aktif di HMC, di Aslab itu nanti bantu-bantu di lab kan juga bisa. Ya, gitu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Saya semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. La Bilai. Offline-nya jadi kapan, Pak? Mana? Apa yang tanya tadi? Offline-nya jadi kapan, Pak? Kuliah offline. Oh, belum ada edaran. Kita kemarin itu bisa bos setelah ujian semester itu rencana dari. Tapi walaupun itu masih nunggu dari keputusan pemerintah. Karena yang sekolahan itu uji coba. Hanya sekolah-sekolah negeri yang mengatakan luring, kan? Kemudian mengerjakan luring pun masih di ada yang 2 hari, ada yang sehari. Yang kita kampus itu biasanya paling kecil dan itu aja pemberitahuan. Itu aja pengumuman. Dan tanyakan lagi. Ya, Pak. Ya, Udah, yes, Pak. Makasih. Pak, untuk yang nggak dapat subsidi kuota gimana, Pak? itu saya tidak punya wewenang kan dari kampus yang mengajukan semua terus yang dapat itu ya yang menentukan ya sana validasi Kemendikbud sendiri kan ya kita kan dapat ya tidak ya sudah bisa yang penting saya siapkan dulu nomornya dulu apa belum nomor itu juga ya mungkin ya sama bisa ada yang ganti nomor ya, Ada, Pak. ya, Ada, Pak. Ada, Pak. ada. Mungkin teman-teman ganti nomor itu karena apa keblokir itu, Pak. Pas waktu kan dulu kan ada Itu regulasi terbaru. lah kalau sampean yang setor nomor lama kemudian ya itu Mendikbud juga harus ganti nomor dikirim ke nomor yang diblokir itu ya sana kan tidak mau tahu pokoknya misalkan banyaknya kan jadi nggak dapat ya bisa jadi nomor itu pasti bisa ganti nomornya nggak dapat kuota ya. Untuk pengajuan ulangnya itu diajukan kemana, Pak? Ke mahasiswaan atau Memang saya belum pengumumannya saya belum punya mekanisme dan lagi karena setelah ini pengajuannya cuma sekali dulu tahu saya tidak tahu itu yang mengajukan kan bagian kemahasiswaan itu kan juga atas edaran dari Kemendikbud juga bukan lagi belum ada pengumuman pengajuan lagi karena tidak ada pengajuan lagi selesai pengumumannya kan tidak ada ya atau namanya kami diblokir itu sebenarnya sampai ke Grapari kalau Telkomsel atau ke Gra Indosat kalau pengen diaktifkan ingat-ingat ingat-ingat ya jangan sampai itu ya jadi saya belum bisa memberikan yang pasti terkait tidak dapat kuota itu ya kalau memang sampai ganti nomor solusinya makanya nomor yang lama itu yakinkan betul mana yang sampai store itu yang sampai aktifkan nomornya itu mungkin solusi yang pertama kalau pengajuan ulang saya belum tahu iya itu aja Ya, Pak. ya gitu ya ya situ bagi yang dapat rezeki sampean yang nggak dapat ya juga rezeki sampean berarti sampean kan punya kemauan lebih untuk bisa golek dulu ya itu kan bantuan kan kosong oleh berarti kan ya rezekinya saya nggak oleh juga rezekinya juga karena dia berarti kalau nggak dapat banget berarti kan
punya kemampuan untuk bela diri. Itu aja ya. Tetap semangat ya. Lanjut ya. Iya, Pak. Bimbingan asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.